Dia menebas jin yang berada di arah aula penonton khusus. Dengan tebasan itu, semua objek yang terkena lintasan pedangnya pasti terbelah dengan sangat mudah. Bahkan bangunan yang berada di belakang jin pun ikut terbelah. Dengan teriakan penuh amarah bagaikan raungan singa yang menggelegar, membuat semua orang yang menghadiri acara itu tertegun. Karena mereka semua merasakan amarah yang terlihat sudah dipendam oleh Jin Woo-won selama ini meluap keluar. Bahkan Tang Gi-moon yang selama ini menjadi teman seperjalanan Jin baru mengetahui jika Jin bisa menampilkan emosi seperti itu. Mugwon juga merasakan meski Jin adalah orang terkuat yang pernah dia temui, namun dia tetap rendah hati. Ia juga adalah orang yang sangat pendiam, namun sepertinya dia sudah sangat muak dengan keadaan saat ini. Chilsun juga melihat sosok Jin sebagai pribadi yang memiliki temperamen dingin dan sangat tenang. Namun keheningan itu saat ini sudah terpecah karena raungan pembangkangannya. Namso pun merasakan penderitaan yang dialami selama ini oleh Jin dari raungan Jin Woo-won, sang ketua sekte Surgawi Utara. Ketuanya yang melihat Jin memilih jalan untuk bangga dengan namanya sendiri pun merasa takjub padanya. Dan Han Jin selaku otak dari segala macam keadaan yang sudah disiapkan merasa lega. Dia membuat Jin memiliki panggung yang tepat untuk membuka identitasnya yang sebenarnya pada dunia. Lucunya adalah Ryo-san baru mengetahui jika orang yang melatih fisiknya adalah ketua sekte Surgawi Utara. Dan terlihat pula wajah Mireo yang sangat khawatir melihat keadaan Jin saat ini. Setelah Jin selesai meluapkan amarahnya, Geum Jo-sang pun membuka suara. Jin Woo-won sudah melakukan 2 kejahatan besar saat ini yang dituduhkan kepadanya. Mari kita mulai adili untuk kejahatan pertamanya. Dan di sini Geum Jo-sang akan menjadi hakim yang adil dan akan memberi pengadilan yang transparan kepada publik. Jin diminta untuk menceritakan kasus yang pertama, tentang dia yang membantai banyak sekali orang di wilayah aliansi pusat surgawi. Geum Jo-sang bertanya apakah benar jika dia sudah membantai sekelompok orang di hari yang disebutkan. Jin membenarkan hal tersebut pada pertanyaan Geum Jo-sang. Lalu Geum Jo-sang bertanya kembali kepada Jin, apakah benar orang-orang yang telah dia bantai adalah orang yang tak bersalah? Jin dengan tenang mengatakan jika itu kurang tepat, dan dia tidak setuju. Karena orang-orang yang dibantainya adalah sekelompok pembunuh dari sekte pembunuh yang sangat terlatih. Dari jawaban Jin, Geum Jo-sang menangkap arti jika ada seseorang yang sudah menyewa pembunuh itu untuk menghabisi Jin. Lalu apakah Jin memiliki bukti akan pernyataan pada pengadilan ini? Sejenak Jin berpikir hingga ditanyakan kedua kalinya, apakah Jin memiliki bukti? Saat Jin ingin menjawab tak memiliki bukti, terdengar suara lantang dari belakang kerumunan dan berkata jika buktinya saat ini sedang dia bawa. Muncullah Seomosa membawa Jahmon dan salah satu pembunuh yang sudah babak belur di atas panggung. Ternyata ini semua sudah diperhitungkan oleh Han Jin dengan sangat cermat. Dia meminta Seomosa untuk mencari Jahmon dan diinterogasi sampai mengakui hal yang telah dia perbuat. Lalu Han Jin mengirimkan surat rahasia pada Geum Jo-sang selaku hakim. Dia meminta Geum Jo-sang meminta sebuah bukti kepada Jin saat mengadili Jin nanti. Karena Han Jin sudah menyiapkan bukti itu pada saat yang tepat nanti. Lalu bertanyalah Geum Jo-sang kepada Seomosa siapakah sebenarnya dia. Lalu Seomosa memperkenalkan diri dan memberitahu detailnya pada Geum Jo-sang selaku hakim di sana. Akhirnya mau tak mau Jahmon dan pembunuh itu mengakui segala perbuatannya. Hye-rung pun panik karena salah satu anggotanya melakukan kesalahan yang benar-benar sangat fatal. Dengan cepat Hye-rung membuang Jahmon dan tak mengakui jika Jahmon adalah salah satu anggota Naga Biru. Nampak wajah menyedihkan Jahmon yang sudah dibuang oleh Hye-rung. Di sini Hye-rung merasa sangat kesal karena Seomosa dapat mengelabuinya. Selama 7 tahun ini ternyata Seomosa memang berpihak pada Jin Woo-won. Hye-rung merasa lalai akan pengawasan untuk anggotanya di kelompok Naga Biru. Lalu dia memerintahkan pengawalnya untuk menghapus segala catatan Jahmon pada kelompok Naga Biru. Hye-rung merasa tak aman akan situasi saat ini. Jadi dia harus mulai memutar otak lagi supaya dia dapat memegang kendali kembali akan situasi saat ini. Dia mencoba menebak langkah yang dilakukan oleh Han Jin yang sangat cerdik.
Han Jin melihat kesempatan kecil yang dilakukan Jamon sebagai salah satu perwakilan naga biru langit untuk memukul telak kelompok naga biru milik Yerung. Jadi Yerung pun mengakui keberhasilan Han Jin saat ini. Saat Yerung melihat Han Jin yang mengisyaratkan akan membalas Han Jin dengan gestur yang sangat santai mengisyaratkan pada Yerung untuk melihat pertunjukan lebih lama lagi. Karena dia sudah menyiapkan pertunjukan selanjutnya yang akan menggoncang aliansi pusat surgawi. Lalu di atas panggung diputuskan jika tuduhan kejahatan yang pertama bagi Jin tidaklah benar, dan Jin lolos atas kejahatan pertama yang dituduhkan. Lalu Gyeomjosang memerintahkan para prajurit untuk menangkap Jamon dan pembunuh itu untuk dijebloskan ke dalam penjara. Lalu Gyeomjosang bertanya pada Seomusang, mengapa ketua penyidik khusus membantu Jin Won yang notabene adalah ketua sekte Surgawi Utara? Bukankah penyidikan khusus itu adalah salah satu organisasi milik aliansi pusat surgawi? Seomusang pun menjelaskan detail kejadian saat Jamon berbuat kejahatan itu. Lalu pastinya dia akan membela masternya apapun yang akan terjadi. Di sini Seomusang mengakui jika Jin Won adalah masternya. Lalu terkejutlah Gyeomjosang karena mendengar pernyataan nekat dari Seomusang. Namun Seomusang sudah menetapkan hatinya dan sangat yakin akan keputusannya. Diceritakan saat Seomusang menghajar Jamon yang sangat mudah menyerah, dia memberitahukan keadaan yang sebenarnya tentang Jin Won pada anak buahnya dan memerintahkan mereka semua untuk tak mengikuti jalur berbahaya yang dia pilih. Namun dengan tegas mereka semua juga akan mengikuti Seomusang karena sumpah mereka sebelumnya itu bukanlah bualan semata. Lalu dengan senyumnya Seomusang berangkat menuju ke acara eksekusi bersama para anak buah begundalnya itu. Lalu terlihat atasan Seomusang yang sangat geram karena dia sudah mempercayakan banyak sekali informasi pada Seomusang. Lalu Menteri Kwon Dae-sung pun mengisyaratkan ke pembawa acara untuk lanjut ke pengadilan kedua, yaitu tuduhan atas Jin Won yang sudah bersekongkol dengan sekte malam sunyi. Pembawa acara bertanya pada Jin, apakah dia masih tak mengakui pengkhianatannya. Jin dengan santai menjawab jika dia bukanlah pengkhianat dan ayahnya juga tak pernah berkhianat. Maka dari itu Jin merasa jika dia bukanlah anak dari seorang pengkhianat. Jin juga menyampaikan jika ayahnya selalu hidup dengan jujur dan tak pernah gentar menghadapi apapun. Dia hanya difitnah oleh aliansi pusat surgawi dan dikhianati oleh keempat pilarnya yang sangat busuk. Jin memperingatkan sang pembawa acara si petah lidah untuk menjaga lisannya dengan wajah yang sangat tegas. Kami sekte Surgawi Utara selama beberapa generasi melindungi daratan utama. Tak pernah hidup dengan kenyamanan, itu karena cuaca yang benar-benar sangat buruk. Meski tinggal di tempat seperti itu, kami tetap melindungi daratan utama. Berkat itu semua, kalian bisa hidup dengan nyaman, damai, dan berkecukupan. Namun, kalian menciptakan faksi-faksi kalian sendiri, lalu berebut kekuasaan. Lalu konyolnya sekarang, kalian menuduh kami sekte Surgawi Utara telah bersekongkol dengan malam sunyi. Saat perdebatan terjadi, muncullah sosok yang sangat dibenci oleh Jin Won, yaitu Yeon Seon-hwa. Jin menyadari suara dari pengkhianat itu membuatnya jadi naik darah. Atmosfer di tempat itu pun langsung berubah mencekam. Semua orang juga sempat terkejut melihat Yeon Seon-hwa yang sangat terkenal dan terlihat sangat kuat. Dia dikenal sebagai pendekar pedang terhebat saat ini dan memiliki teknik berpedang pada level yang sangat tinggi. Dengan percaya diri, si Petalida menyatakan jika Yeon Seon lah yang akan menjadi saksi atas tindakan pengkhianatan sekte Surgawi Utara. Lalu Yeon Seon mengambil alih acara itu dan menanyakan keadaan Jin Won yang selama ini terlihat sengsara dengan wajah sombongnya. Terjadi percakapan antara Jin dan pamannya Yeon Seon. Kalimat-kalimat ringan dilontarkan oleh mereka berdua, namun tidak untuk auraki mereka yang terlihat saling bertubrukan dengan sangat dahsyat. Seomusang pun sampai merasakan hal tersebut saat itu. Han Jin yang sudah memperkirakan jika Yeon Seon akan hadir pun memerintahkan semua untuk bersiap untuk rencana selanjutnya. Yeon Seon bersikukuh jika sekte Surgawi Utara telah berkhianat. Namun, Jin juga teguh pada pendiriannya karena memang ayahnya dan dia tidak pernah berkhianat seperti pamannya itu. Yeon Seon-hwa awalnya sangat mengagumi ketua sekte surgawi keempat yaitu Jin Kwon-ho. Namun dia merasa kecewa saat mengetahui sang ketua sekte bersekongkol dengan sekte malam sunyi. Ungkapnya pada semua orang yang saat ini memperhatikannya. Dan singkatnya Yeon Seon pun merasa kecewa akan tindakan Jin yang mengulang kesalahan yang sama dengan ayahnya. Lalu dia mengatakan untuk kebaikan Jin maka Jin harus menghancurkan seni bela dirinya beserta Merdian King-nya. Setelah itu Jin akan dimaafkan dari tuduhan pengkhianatannya.
Percakapan menjadi semakin panas dan luapan emosi mulai keluar dari kedua belah pihak. Akhirnya naiklah Ryusan ke atas panggung sambil membawa seseorang di belakangnya yang terlihat cacat tak memiliki tangan dan kaki. Akhirnya orang itu berkata, jika perkataan Jim Woo-won semua itu benar. Dan mari kita sudahi saja sandiwara ini sekarang juga. Jin pun ikut terkejut melihat orang yang dikenal olehnya muncul dengan keadaan seperti itu. Dia adalah ketua Balai Sumber Rahasia Sekte Surgawi Utara bernama Dong Ha Pyong. Yeon Seon pun terkejut sejadi-jadinya karena dia sebelumnya sudah memastikan jika Dong Ha sudah tewas di tangannya. Dong Ha pun menyapa sang Raja Pedang Yeon Seon yang sudah berhasil menghasutnya dan setelah itu meninggalkannya dengan keadaan seperti ini. Diceritakan jika 10 tahun yang lalu ada seseorang yang telah membujuk Dong Ha untuk berkhianat dan mengonfirmasi pada dunia jika ketua sekte Jin Kuan Woo telah berkhianat. Dan orang itu adalah Raja Pedang Yeon Seon Hwa. Karena dia juga sudah merasa lelah tinggal di tempat mengerikan itu selama bertahun-tahun. Akhirnya dia terhasut dan menjalankan tugasnya. Sampai pada akhirnya setelah sekte Surgawi Utara resmi dibubarkan oleh ketua sekte, Yeon Seon pun berusaha menyingkirkan Dong Ha. Karena hanya dia yang mengetahui rencana licik dari Yeon Seon itu. Setelah dicabik-cabik oleh Yeon Seon, dia ditinggalkan dengan keadaan diambang kematian. Akhirnya dia menceritakan semua kejadian yang sudah terjadi pada semua orang. Yeon Seon hanya tertawa terbahak-bahak karena menganggap Dong Ha hanya mengarang saja. Dalam hati sebenarnya dia juga bingung mengapa Dong Ha yang sudah dia bunuh bisa ada di sana saat ini. Lalu Dong Ha menyampaikan jika dia memiliki teknik khusus yang hanya diketahui oleh ketua sekte saja. Teknik itu memungkinkan dia menyimpan dokumen dalam tubuhnya. Lalu dia mengeluarkan bukti gulungan palsu dari Yeon Seon dari mulutnya. Semua orang terkejut karena muncul gulungan dari dalam mulutnya. Mata Yeon Seon pun terbelalak dan terkejut karena gulungan yang pernah dia buat keluar dari dalam tubuh Dong Ha. Dengan cepat Yeon Seon pun menghunuskan pedangnya kepada Dong Ha. Jin dan Seo Musang dengan sigap menghadang serangannya. Seo Musang sedikit terhempas ke belakang merasakan kekuatan dari kakek-kakek yang seharusnya sudah pensiun. Namun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi Jin masih tetap menghadang serangan Yeon Seon dengan pedangnya. Terlihat jika Jin dapat mengimbangi kekuatan Yeon Seon. Semua orang yang ada di sana merasakan jika yang dikatakan oleh Dong Ha itu semua benar. Karena Yeon Seon merespon seperti itu, pasti itu semua dikarenakan Yeon Seon yang mulai panik. Lalu semua orang merasa kematian Jin Kuan Woo sangatlah tidak adil karena pengkhianatan keempat pilar besarnya. Diceritakan jika Han Jin bersusah payah mencari daftar orang yang sedang dia cari dari dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan temannya yang bernama Jang Dae-soo. Han Jin sangat percaya diri dengan segala macam rencana yang sudah dia susun. Dan Yeon Seon Hwa adalah sosok yang berguna untuk membuktikan kelayakan dan keberadaan Jin Woo-won sang penerus sekte Surgawi Utara pada dunia. Akhirnya Han Jin menyerahkan sisanya pada Jin Woo-won untuk bertarung di panggung yang sudah disiapkan oleh Han Jin. Jang Dae pun sempat meragukan kehebatan Jin Woo-won karena yang dia lawan saat ini adalah Raja Pedang Yeon Seon Hwa. Terlihat Perdana Menteri Kwon Dae-sung pun menunjukkan sisi liciknya. Dia memperhitungkan segala aspek tentang Yeon Seon yang sudah tak dipercaya lagi oleh publik, dan dia menjadi sosok yang tak berguna lagi bagi aliansi pusat. Lalu dalam hatinya dia mempertanyakan langkah apa yang akan diambil Yeon Seon Hwa. Rencana-rencana kotor sudah disusunnya setelah Yeon Seon membunuh Jin Woo-won setelah ini. Lalu dia beranjak pergi dari tempat itu. Yeon Seon masih berusaha memberikan alasan pada publik jika Jin saat ini dan para komplotannya sedang berbohong. Kim Jo Sang pun akhirnya sedikit paham dengan rencana Jin yang rela ditangkap. Dan karena hal ini, publik menjadi tahu ketidakadilan yang dilakukan oleh aliansi pusat surgawi terhadap sekte Surgawi Utara. Semua orang yang ada di sana sudah tak bisa mempercayai lagi kata-kata Yeon Seon. Dan pada akhirnya Yeon Seon pun mengakui jika saat ini dia masuk dalam jebakannya. Dengan tetap bersikukuh bahwa dia adalah pahlawan yang sudah mencegah pengkhianatan Jin Kuan Woo, ayah dari Jin Woo-won. Lalu dia melepas jubahnya serta menghunuskan pedangnya pada Jin Woo-won, sang ketua sekte Surgawi Utara kelima. Dengan cepat Jin memerintahkan Seo Musang untuk mengamankan Han Jin dan yang lainnya. Karena Jin mengkhawatirkan jika nanti pasti mereka akan dalam bahaya jika tanpa pengawasan. Jin memutuskan akan menghadapi Yeon Seon Hwa sendirian. Meski akan sulit, dia akan tetap melakukan hal itu untuk menuntaskan balas dendamnya selama ini. Akhirnya semua orang menjauh dari arena pertarungan, seperti mempersilakan Jin Woo-won sang ketua sekte Surgawi Utara kelima melawan sang Raja Pedang Yeon Seon Hwa.
Sebelum pergi, Gyeomjo Sang pun menatap Jin Woo-won dan mengisyaratkan jika Jin diperbolehkan menghunuskan pedangnya. Dan mengamuklah sebebas mungkin, karena jika ada masalah nantinya, dia akan mengurus masalah tersebut tentunya. Akhirnya Jin berkata dengan sangat lega, "Aku Jin Woo-won, Ketua Sekte Surgawi Utara kelima, dengan ini menghukum pengkhianat yang sudah mengkhianati Sekte Surgawi Utara." Yeon Seon-hwa meremehkan Jin yang tak pernah belajar bela diri apapun sebelumnya. Dengan cepat dia bergerak maju menyerang Jin. Namun kepercayaan dirinya dibuat hilang oleh Jin Woo-won, karena dia mengetahui serangan Jin yang ditangkisnya saat ini tidak ada di ajaran Sekte Surgawi Utara yang dia curi. Dia berkata lirih jika seharusnya tidak ada seni bela diri yang tertinggal di Sekte Surgawi Utara. Namun Jin dengan kuda-kuda yang sangat unik mengatakan jika Jin Woo-won lah petunjuk rahasia itu dan Sekte Surgawi Utara itu sendiri. Jin dapat memberikan serangan pada Yeon Seon. Meski serangannya ditangkis, namun Yeon Seon merasakan jika serangan Jin jadi sangat kuat dan sangat berat. Dia masih merasa heran karena ilmu pedang dari Sekte Surgawi Utara sudah dia bawa. Belum selesai dia menyelesaikan kalimat dalam benaknya, Jin lalu berkata, "Bukan hanya ilmu pedang saja yang kau ambil." Seakan-akan dia mengetahui isi kepala Yeon Seon saat ini. Ilmu tinju Sekte Surgawi Utara sudah dibawa oleh Paman Jo Seon. Ilmu gerak diambil oleh Paman Kyungmu, dan ilmu kultivasi dibawa oleh Paman Jaehyuk. Kalian semua adalah pencuri dan mengambil apapun yang ada di Sekte Surgawi Utara. Kalian pikir aku tidak tahu karena kau kira waktu itu aku masih kecil, ucap Jin pada Yeon Seon yang masih terlihat heran. Yeon Seon menuduh Jin jika itu pasti ilmu dari Sekte Malam Sunyi. Namun Jin berkata pada Yeon Seon yang tak mengetahui jika inti dari ilmu Sekte Surgawi Utara adalah sekte itu sendiri. Yeon Seon yang bingung pun malah marah dan menganggap Jin saat ini sedang bercanda. Lalu seketika dia mengingat waktu dulu saat melihat ketua sekte Jin Kwon Ho selalu menghabiskan waktu di pavilion yang ada di Sekte Surgawi Utara. Kemungkinan rahasianya ada pada bangunan pavilion tersebut. Dia selalu mempertanyakan keadaan kenapa Jin Kwon Ho yang menjadi ketua Sekte Surgawi Utara keempat, dan mengapa tidak Yeon Seon yang menjadi ketua dari Sekte Surgawi Utara. Yeon Seon merasa kesal karena ilmu rahasia Sekte Surgawi Utara bukan dia yang mewarisinya. Malah Jin yang mendapatkan ilmu rahasia tersebut. Benturan ilmu pedang pun terjadi di sana. Dengan kekuatan penuh mereka berdua saling memperagakan ilmu berpedang yang memang sama-sama di atas rata-rata. Yeon Seon terlihat lebih berpengalaman dan sempat membuat Jin Woo-won sedikit kelelahan. Karena memang ilmu berpedang menghabiskan energi internal mereka. Maka dari itu, pendekar pedang harus memiliki energi yang sangat besar. Lalu Yeon Seon mengeluarkan teknik yang hanya bisa dikeluarkan olehnya dan Jin saja. Karena teknik itu menguras energi ki yang sangat besar. Lalu Jin bergerak cepat dan menghindarinya. Tak berhenti di situ saja. Jin berusaha menghindari dan memberikan serangan lagi, dan lagi. Yeon Seon pun bertekad akan mencuri ilmu pedang itu. Setelah mempelajarinya langsung dari pertarungan melawan Jin Woo-won sang penerus Sekte Surgawi Utara. Lalu mereka berdua bersiap dengan kuda-kudanya masing-masing. Lalu sekejap mata, mereka saling menebas dengan sangat cepat. Saat mereka saling menebas dengan sangat cepat, ternyata mereka hampir seimbang dan sama-sama saling melukai. Jin tertebas di bagian lengan kanan sedangkan Yeon Seon tertebas di paha kirinya. Yeon Seon merasakan hawa dingin saat pedang Jin menebas daging Yeon Seon, dan bau darah yang dia cium saat ini membuatnya nostalgia. Lalu akhirnya Yeon Seon menyadari jika Jo Seon pasti Jinlah yang membunuhnya, bukan Malam Sunyi. Lalu Jin pun berkata jika selanjutnya adalah giliranmu saat ini, ucap Jin dengan wajah seriusnya. Akhirnya Yeon Seon merasa jika julukan pedang utara memang layak dipakai oleh Jin Woo-won. Lalu dia mengeluarkan aura yang sangat besar dan membara di pedangnya dan bersiap untuk menghabisi Jin, ungkapnya. Jin pun juga sudah bersiap karena dia tahu saat ini Yeon Seon menghadapinya dengan kekuatan penuh. Maka dia tak boleh lengah dan harus fokus karena nyawa taruhannya saat melawan pamannya sang raja pedang ini. Tebasan Yeon Seon sangatlah berat, hingga membuat Jin yang menangkisnya merasakan beban pada bunga salju. Perlahan-lahan dia mundur karena tebasan yang semakin intens dari Yeon Seon. Teknik-teknik yang dikeluarkan Yeon Seon sangatlah layak hingga dia disebut sebagai Raja Pedang. Cahaya kilatan merah pun menyembur ke atas layaknya pilar api. Dengan bunga salju, Jin mencoba menangkisnya.
Lalu dengan secepat kilat, Jin memberikan serangan balasan yang sampai melukai pipi dari Yonseon. Terlihat pedang Yonseon sudah tepat berada di pinggang Jin tanpa dia sadari. Beruntungnya Jin, dia bisa bergerak layaknya seperti bayangan yang hilang dan muncul dengan sangat cepat. Serangan terus dilancarkan dari kedua belah pihak membuat arena pertarungan menjadi hancur. Yonseon merasa senang karena adrenalinnya terpacu kembali setelah sekian lama dia tak bertarung. Dia merasa iri pada Jin Kwon-ho karena memiliki penerus yang sangat hebat seperti Jin Woo-won. Karena diketahui jika Yonseon tidak bisa memiliki keturunan. Akhirnya Yonseon seperti akan mengeluarkan teknik yang benar-benar kuat dan mematikan. Bagaikan pedang yang terbakar, aura merah menyeliputi tubuh dan pedangnya. Dia menebas Jin yang berada di arah aula penonton khusus. Dengan tebasan itu, semua objek yang terkena lintasan pedangnya pasti terbelah dengan sangat mudah. Bahkan bangunan yang berada di belakang Jin pun ikut terbelah. Dengan tebasan yang sangat hebat itu, pasti semua hal bisa terpotong dengan sangat mudah. Jadi Yonseon merasa Jin akan mati dengan tebasan itu. Lalu dia berpaling pergi. Dan beruntungnya hanya sepersekian detik Jin menghindari dan melompat ke atas, membiarkan gelombang tebasan Yonseon membelah bangunan yang berada di belakang Jin. Lalu dengan teknik tersembunyi Meteor Soul dari Sekte Surgawi Utara, Jin memberikan tebasan dari atas langit kepada Yonseon. Langit pun berlubang seperti sedang dijatuhi oleh meteor. Sinar ungu bagaikan pilar dari langit menghujam Yonseon yang sudah siap menangkis serangan tersebut. Namun terlihat pedang Yonseon yang terbuat dari Crimson Black Steel yang notabene metal terkuat di daratan ini, sedikit demi sedikit terbelah oleh pedang Jin yang terbuat dari batu meteorit tak dikenal. Lalu karena Yonseon masih memiliki kekuatan, Jin pun didorong ke belakang oleh pedang Yonseon. Namun Jin tak ingin memberikan nafas pada pamannya itu. Dia berusaha menebas Yonseon terus-menerus. Jadi mereka berdua saling beradu pedang dengan sangat cepat. Sempat Jin terhempas jauh oleh ledakan teknik dari pedang Yonseon, membuatnya melayang dan Yonseon pun dengan cepat berpindah ke belakang Jin dan bersiap memberikan tebasan lanjutan. Kembali lagi dengan teknik mematikan, Yonseon mengeluarkan Phantom Sword pada Jin. Seperti pilar merah dari langit menghancurkan semua hal yang ada di sekitarnya, termasuk aula penonton. Beberapa prajurit mengeluarkan teknik pelindung untuk melindungi para petinggi dari serangan itu. Dan Seo Musang berusaha melindungi Han Jin dan kawan-kawannya. Jin yang terluka dalam pun batuk darah sambil mencoba bangkit dari reruntuhan bangunan. Dengan sangat percaya diri, Yonseon menghampiri Jin dan yakin jika keponakan kecilnya itu sudah sekarat. Lalu terlihat Jin bergumam lirih, ternyata dia berkata, "Mendekatlah, mendekatlah pada Yonseon." Dengan aura yang sangat kuat, Jin mengeluarkan teknik Sword Rain pada Yonseon, membuat semua armor Yonseon pecah dan hancur berkeping-keping. Layaknya hantu, Jin bergerak sangat cepat mengitari Yonseon sambil menebasnya, memberikan luka sayat dari segala sudut. Dengan tebasan terakhir, dia mengeluarkan teknik Sea Splitting Slash yang membuat Yonseon terdiam sejenak. Ternyata tebasan itu mampu mematahkan pedang terkuat Yonseon beserta merobek tubuhnya. Terlihat jika teknik Jin sangat luar biasa, bahkan sampai dia bisa membelah langit gelap yang berada di atasnya. Terlihat Jin dengan gagah menebas Yonseon beserta langit di atasnya. Semua orang pun juga menyaksikan keajaiban itu. Jin dan Yonseon pun sama-sama mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Terlihat sama-sama mereka terluka sangat parah. Lalu untuk terakhir kalinya sebelum Yonseon mati, dia ingin mengetahui teknik Jin. Jin pun menjelaskan pada Yonseon yang sudah diambang kematiannya. Yonseon sadar jika sekuat apapun ranting berusaha, dia tak akan pernah menggantikan batang utamanya. Jin bertanya pada pamannya itu mengapa dia melakukan pengkhianatan terhadap Sekte Surgawi Utara. Sambil memandangi pedangnya yang patah, dia berkata lirih jika dia hanya ingin menjadi kuat dan melampaui Jin Kwon-ho, sang ketua sekte. Saat dia ingin mengejar kehebatan Jin Kwon-ho, dia tak ingin hanya menjadi 4 pilarnya. Lalu dia berusaha menjadi lebih kuat terus dan terus sampai dia memiliki sifat yang sangat angkuh. Karena sifat angkuhnya, akhirnya dia dibutakan oleh pengakuan publik dan berakhir pada keserakahan. Namun, Jin Kwon-ho ingin perdamaian, Joseon ingin kekuasaan 9 langit, dan anggota lainnya memiliki keinginan masing-masing. Jadi Yonseon hanya ingin menjadi sangat kuat hingga tak ada yang mampu menghadapinya dan membuat dunia memuja dirinya. Lalu Jin berkata pada Yonseon jika dia pernah menjadi salah satu pilar yang sangat terhormat.
Jadi jangan pernah membenarkan perbuatan kalian dengan alasan yang tidak pasti seperti itu. Kau hanyalah bajingan busuk dan pengecut yang tak bisa memenangkan pertarungan melawan dirimu sendiri dan berusaha melakukan tipu daya dan muslihat untuk mencapai tujuanmu. Lalu Jin menusuk Yonseon dengan bunga salju. Dengan cepat, Yonseon merangkulnya dan membisikkan suatu rahasia pada Jin. Yonseon berkata lirih di telinga Jin, jika ada sesuatu yang mengintai dunia seni bela diri saat ini. Kita belum tahu tentang itu, namun sepertinya ayahmu sudah mengetahuinya. Hanya saja dia tak bisa membicarakannya. Dan para 4 pilar mengetahui hal tersebut setelah meninggalkan wilayah utara dan tinggal di daratan utama. Kecuali Kyung Musaeng, anggota 4 pilar lainnya adalah pengkhianat. Mereka tak akan tinggal diam mengetahui bahwa keturunan Jin Kuan Ho muncul seperti ini. Di hembusan nafas terakhirnya dia berkata kembali, "Oh, wahai sang pedang utara, kau telah mengalahkan pengkhianat yang busuk ini. Jadi mohon cari tahu kebenaran yang sesungguhnya untuk ketentraman dunia ini." Akhirnya Yonseon tewas dan Jin dapat meluapkan balas dendamnya yang kedua. Seperti biasa, Chung In bersembunyi dan mengawasi Jin. Dia panik karena hampir mati karena pertarungan dari Jin dan Yonseon. Lalu Chung In menemukan gulungan rahasia yang disimpan oleh Dong Ha. Semua tetua yang hadir dari berbagai sekte pun terkejut sekaligus terkesan dengan kehebatan Jin yang dapat mengalahkan sang raja pedang Yonseon II. Namun juga karena arena pertarungan untuk seleksi sang penakluk hancur, maka mereka menjadi bingung karena pasti akan memakan banyak sekali biaya untuk perbaikan. Lalu keluarga Tang, Biara Gongdong, Sekte Hua, dan Gunung Mu bersedia menanggung semua biaya yang disebabkan oleh pertarungan Jin dan Yonseon. Semua aliansi pusat surgawi bisa goyah hanya karena kehadiran dari Jin Won ini. Lalu Jin dengan tegas kembali berkata, jika dia dan segala tuduhan dan pengkhianatan sekte surgawi utara itu tidaklah benar. Itu semua dibuktikan dengan segala tindakan dari Yonseon Hua. Lalu Jin dengan lantang bertanya pada semua orang, apakah dia harus menghapus ilmu bela dirinya? Apakah dia salah jika menjadi penerus sekte surgawi utara? Jadi dengan tegas Jin berkata jika berarti tidak masalah jika Jin saat ini berada di aliansi pusat surgawi. Semua orang hanya mampu terdiam, suasana menjadi tenang dan hening. Yerul dan Simwon pun pergi dan kalang kabut melihat Jin yang di luar ekspektasinya. Saat ini tokoh Jin dikenal oleh dunia, bahkan reputasinya di atas 7 langit bawah. Dan mungkin setelah mengalahkan Yonseon pasti reputasinya setara dengan 9 langit atas. Itu benar-benar buruk bagi rencana Yerung tentunya. Yerung pun dibuat panik dan panas dingin akan asumsi publik yang akan condong kepada Jin. Dan pasti akan ada pihak yang mengorek-ngorek tentang informasi aliansi pusat yang bersekongkol dengan pilar sekte surgawi utara yang berkhianat. Lalu Hyorung dikejutkan oleh ekspresi Dam Soseon yang sangat gira mengetahui kehebatan Jin Won sang penerus sekte surgawi utara. Dam ingin bertarung dengan Jin karena dia sangat mengagumi sekte surgawi utara dari dulu. Un Kyung pun sedikit terkejut mengetahui Jin Won sangatlah luar biasa. Bahkan bisa mengalahkan paman Yonseon sampai seperti itu. Sekarang dia paham kenapa ayahnya bisa mati di tangan Jin Won. Sambil beranjak pergi, dia menggerutu sendirian karena dia benci dengan orang yang memiliki segala hal seperti Jin. Dia mewarisi ilmu bela diri dan darah dari Jin Kuan Ho itu. Membuat Un Kyung sangat membenci Jin Won saat ini. Se Musang dan yang lainnya menyapa Jin yang selesai bertarung dan turun dari panggung arena pertarungan. Saat semua siap untuk pulang ke kediaman Tang di kota pusat, Jin sempat terkejut karena semua orang memberikan jalan untuknya beserta kelompoknya. Seakan-akan mereka semua memberikan salam hormat pada Jin Won sang penerus sekte surgawi utara. Perjalanan Jin akan dipenuhi darah, maka dari itu dia harus segera mempersiapkan segala hal ke depannya. Hanya beberapa orang saja yang mampu melakukan sepak terjang di dunia seni bela diri dengan cara yang tak biasa seperti ini. Itulah kesan yang ditinggalkan oleh Jin Won pada benak mereka semua. Semua orang membicarakan hal tentang Jin Won dan betapa sia-sianya seorang pahlawan dibunuh dengan cara yang tidak adil, yaitu Jin Kuan Ho. Perbincangan mereka semua yang berawal dimulai dari hinaan dan mengutuk Jin Won sebelumnya menjadi sebuah momen lahirnya kembali legenda sekte surgawi utara yang sudah lama dilupakan. Itulah yang tertanam pada benak masyarakat saat ini. Lalu seleksi sang penakluk pun menjadi sepi peminat. Saat tiba di kediaman Tang, Dong Ha pun yang bertahan selama pertarungan Jin tak mampu lagi bertahan dan meninggal dunia.
Dan diceritakan, ternyata di saat-saat terakhir dia dianiaya oleh Yeon Seonhwa, ada seseorang yang menyelamatkannya. Dia berkata lirih jika Dongha sepantasnya mati seperti itu. Namun di masa depan pasti dia akan berguna, jadi akhirnya Dongha pun diselamatkan. Sebelum detik-detik kematiannya, dia sempat meminta maaf pada Ji Moo-won atas tindakannya. Jong-in yang berada di belakangnya mencoba membuka gulungan yang tadi ditemukan. Dia terkejut karena dia menemukan hal yang tak biasa. Ternyata gulungan itu benar-benar kosong yang tak terdapat catatan apapun. Han-jin mendekati Jong-in dan mengisyaratkan untuk tetap diam dan tenang. Karena sebenarnya teknik Dongha itu hanya mampu bertahan selama 6 bulan. Jadi sebenarnya catatan kejahatan Yeon-seon sudah lama hilang. Han-jin hanya bertaruh pada nasib dan akhirnya memang nasib baik berpihak padanya. Jong-in merasa jika Han-jin benar-benar sudah gila. Setelah mengubur mayat Dongha, semua keadaan berjalan dengan semestinya. Jin pun menghabiskan waktunya untuk memulihkan diri. Lalu terlihat Ryu-san yang babak belur setelah mengikuti seleksi penakluk. Dengan konyolnya dia mengatakan jika pukulan lawan sangat lemah, jadi dia tak perlu menghindarinya. Cara bertarung Ryu-san sangatlah unik, karena setelah menerima ratusan pukulan dia bisa menang dengan sekali serangan. Lalu di dalam ruangan Jin mengingat semua kejadian dan hal-hal penting yang pernah dia dengar dari Ketua Yong, Geum, Paman Joseon, Un-kyung, bahkan Yeon-seon. Mereka semua mengatakan yang intinya dunia tak seindah dan selurus yang Jin bayangkan. Banyak rahasia yang disembunyikan karena dunia selalu memiliki dua sisi yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jin merenungi semua itu dan berharap tak menjadi lemah pendiriannya seperti mereka. Namun, dia masih belum tahu jika sifat naifnya itu akan membawa mara bahaya di kedepannya nanti. Lalu Jin keluar dari ruangan dan menemui Han-jin, kakek Tang Gi-moon, dan Ryu-san. Meminta maaf karena keributan yang sudah dia buat beberapa waktu yang lalu. Saat mereka semua bercengkrama satu sama lain, muncullah tamu tak diundang. Menteri Gwon Dae-sung pun datang di kediaman keluarga Tang. Semua orang terkejut dengan kedatangan salah satu orang penting dari aliansi pusat. Terutama Han-jin yang tak menyangka jika sang menteri sampai mencari mereka di sana. Intinya, Menteri Gwon Dae-sung pun memberikan selamat dan menyapa orang penting yang ada di sana, yaitu Ji Moo-won, sang penerus sekte surgawi utara kelima. Sekaligus dia meminta maaf akan kesalahan aliansi pusat surgawi, karena sudah melakukan kesalahpahaman 10 tahun yang lalu. Meskipun itu semua sebenarnya hanyalah sandiwara saja. Lalu saat berpamitan pergi, terlihatlah sosok sebenarnya sang menteri yang sangat licik. Dia merasa Jin sangat merisaukan, jadi dia akan menemui tuannya. Sosok pemimpin yang sesungguhnya dari 9 langit. Lalu di suatu tempat, keempat raja malam sunyi menghadap dan memberi hormat pada sosok pemimpin malam sunyi. Sepertinya dia sedang menunggu tubuh baru untuk sebuah ritual tertentu, dan akan menyerang daratan utama setelah ritual sudah selesai. 9 pavilion berlimpah adalah tempat tinggal dari para 9 langit yang berada di wilayah aliansi pusat surgawi. Lalu terlihat salah satu 9 langit bernama Sage Jeuk-yeop dari sekte Wudang. Dia menyayangkan kematian Yeon-seon, sang pendekar pedang yang pernah dia akui. Yeon-seon tewas karena seorang pendekar pedang yang terlalu dini mekar di dunia seni bela diri. Lalu dari belakang muncullah sosok tua yang pernah memberikan minum pada Jin di malam hari. Dia meminta alkohol lagi pada kakek Jeok karena alkohol yang sangat enak itu hanya dialah yang mampu membuatnya. Diketahui jika sosok tua itu adalah salah satu dari 9 langit. Lalu mereka membahas semua hal rahasia yang hanya diketahui oleh para 9 langit. Dan sosok tua itu diketahui meski salah satu 9 langit, namun dia orang yang pernah menentang keputusan sang pemimpin, sampai-sampai dia pernah dihukum olehnya. Lalu dia diperingatkan oleh kakek Jeok untuk jangan menghalangi rencana mereka karena akan berakibat buruk nantinya. Lalu sosok tua itu pun mengatakan jika dia tak akan mampu berbuat apa-apa jika sendirian. Maka dari itu dia akan diam dan mengawasi saja. Terlihat di arena pertarungan, Ryu-san sedang bertarung di seleksi untuk menjadi anggota penakluk. Terlihat cara bertarungnya yang sangat gigih, meski pingsan dia masih bisa memberikan serangan. Meski dia kalah, namun dia dikenal sebagai anjing galak kampungan yang sangat hebat. Lalu terlihat Jin yang melihat pertarungan Ryu-san disapa oleh Ketua Yong. Dia menyapa Jin, sang pendekar muda, yang mendapatkan kehormatan dalam waktu yang sangat singkat. Lalu Jin menanyakan kabar kelompok perdagangan naga putih pada Ketua Yong. Ketua Yong pun menyampaikan jika mereka semua baik-baik saja.
Lalu Ketua Yong berkata kepada Jin jika dia mengagumi pertarungan Jin sebelumnya saat melawan Yonseon. Jadi dia merasa jika pilihannya untuk tak bermusuhan dengan Jin sangatlah tepat. Lalu Ketua Yong pun bertanya serius kepada Jin, apakah dia tidak terlalu dini untuk menunjukkan taringnya pada dunia? Karena hewan buas yang bersembunyi pun akan memburunya saat mencium bau darah karena Jin sudah menunjukkan taringnya. Lalu Ketua Yong memberikan saran yang sangat serius pada Jin, jika dia saat ini harus lebih berhati-hati, karena banyak sekali yang dia lindungi daripada sebelumnya. Jadi dia tak boleh gegabah saat mengambil semua keputusan. Lalu Jin merespon peringatan Ketua Yong dengan bertanya detail dari dunia seni bela diri yang luas dan misterius, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Yong sebelumnya. Lalu Ketua Yong seperti menyembunyikan sesuatu sambil memegang luka di wajahnya, dan dia berkata untuk berhati-hati saja pada semua hal, dan tak akan ada hal buruk yang akan terjadi jika Jin berhati-hati. Lalu Jin bertanya kepada Ketua Yong, apakah terutama harus waspada pada Perdana Menteri Guan? Ketua Yong pun seperti terkejut, lalu menutupi keterkejutannya dengan berkata pada Jin jika dia tak boleh percaya dengan siapapun. Lalu Ketua Yong pun berpamitan pergi karena dia memiliki urusan lain, dan menyarankan Jin untuk menyewa mereka jika butuh perlindungan tambahan. Lalu dari arah arena diumumkan jika beberapa anggota Sembilan Langit yang agung datang untuk mengawasi pertarungan final dari seleksi penakluk. Untuk yang pertama, ada Master Bull Yeong dari kuil Shaolin. Dan yang kedua, ada Sagi Jeogyeop dari Sekte Wudang. Dan yang ketiga, ada Sim Won A dari surga yang hancur. Amarah Jin pun meledak-ledak melihat para komplotan yang sudah membuat ayahnya serta sektinya hancur. Lalu muncul sosok tua yang sebelumnya Jin temui, berkata jika Jin sudah sangat lama menahannya dengan sangat baik. Lalu Jin pun sadar jika memang sosok itu memang tak asing karena dia adalah salah satu Sembilan Langit sang Master Badai bernama Neunggon Hui. Dia mengatakan jika dia hanya mampu menyesal dan meminta maaf pada Jin. Lalu dia mengatakan jika Jin ingin membunuhnya pun dia akan merelakan hidupnya. Namun dia memperingatkan Jin jika saat ini belum saatnya untuk Jin melawan dunia, karena Jin masih terlalu lemah melawan dunia. Jin bertanya mengapa nenek Neunggon memberitahunya seperti itu. Dia pun mengatakan karena rasa bersalahnya itu dia ingin Jin bertahan hidup dan tak dihancurkan. Dan dia tak bisa berbuat apa-apa, karena memang dia saat ini terbelenggu dengan gelar Sembilan Langit. Belenggu itu sangat kokoh dan kuat hingga tak akan bisa dihancurkan dengan cara yang biasa. Lalu dia meminta Jin untuk memikirkan segala ucapan dan sarannya. Dia sekali lagi mengucapkan permintaan maafnya pada Jin Muwon, anak dari Sang Tembok Utara. Lalu di suatu tempat terlihat Chung In yang sedang mengawasi organisasi Asura Kepala Kembar, yang sebelumnya sudah diketahui jika itu adalah organisasi yang disusupkan di setiap sekte sebagai mata-mata. Lalu dengan santai keberadaan Chung In ditemukan oleh Eun Kyung yang terlihat menyapa Chung In.